nihil semua ya. Nihil. Biar semangat karena hari ini kan siang dan panas ya. Kita biar semangat kita ice breaking dulu. Ice breakingnya enaknya apa? Karena pada siang hari ini kita membahas tentang kenali potensi. Kenali potensi. Yang kalian tahu tentang potensi itu apa juga? Mas Eti, potensi apa Mas? Kemampuan. Ya, potensi adalah kemampuan. Ya, potensi itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang ya, seseorang. Pasti setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda. Ya. Biar semangat kita breathing dulu atau berdiri. Enggak antuk. Breakingnya ya, kita bermain ini merantai kata. Jika maka, contoh nih, misalkan jika saya mempunyai bakat renang, saya maka nanti lemparkan ke temanmu, ya. Misalkan ini namanya siapa Mbak? Mbak Devi ya. Mbak Devi misalkan jika saya mempunyai bakat renang, terus maka ini siapa? Raisa yang menjawab. Ya. Misalkan maka saya akan menjadi atlet renang. Seperti itu, ya. Sudah paham? Sudah. Ya, siapkan kata-kata jika maka. Tapi hubungkan dengan potensi kalian, potensi yang kalian miliki. Ya, tidak hanya atlet renang, misalkan ini jika saya belajar dengan keras maka kan bisa juga, ya. Bisa ya, paham ya? Ya. Langsung dari depan, Mbak Chelsea. Lanjut kamu Mbak. Jika saya suka menghitung, maka saya akan menjadi pintar. Lanjut. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk semangat coba. Tepuk semangat. Lagi. Sekarang satu kali lagi biar lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Kembali ke materi hubungannya dengan kenali potensi. Ya, anak-anak pastinya mempunyai potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, sekarang kalian mengeluarkan cuma bawa HP kan? Ya, mengeluarkan HP-nya. Sekarang kita melakukan tes ya. Ini tes gaya belajar. Coba anak-anak membuka Google ya, Google Chrome. Ketik Aku Pintar, tes gaya belajar. Aku Pintar, tes gaya belajar.
Sudah ada yang bisa? Ini. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Belum, jalan kantornya. Sudah ada yang bisa? Ketika pertama itu panas. Yang bisa? Panas kita ya. Panas. Free banget. Ada yang bisa? Sudah. Juga ya benar belum lucu. Gimana anak-anak sudah selesai ya? Dan sudah keluar hasilnya, hasil dari tes gaya belajar. Coba anak-anak yang gaya belajarnya visual siapa coba tunjuk jari. Oh ya. Terus yang gaya belajar auditorial. Coba. Oh ya. Banyak. Terus yang kinestetik. Oh ya, kinestetik. Sudah. Anak-anak semuanya sudah mengetahui gaya belajar masing-masing.
Jadi ini anak-anak berkelompok ya, berkelompok yang visual sama visual, yang audio sama audio, yang kinestetik sama kinestetik. Sekarang berkelompok saya kasih waktu 5 menit nanti untuk membahas ya, membahas dari keunggulan audio itu, auditorial itu apa keunggulannya apa, terus visual itu keunggulannya apa, dan kinestetik itu keunggulannya apa. Ya silakan untuk didiskusikan dalam kelompoknya. Nanti salah satu bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan ya. Kursinya bisa di. Ya, selesai. Nanti perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak semuanya sudah selesai ya. Silakan untuk kelompok yang visual untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang gaya belajar visual. Silakan. Siapa? Perwakilan. Cepat.
Unggulannya ada banyak, contohnya adalah dalam pembelajaran. Unggulan visual berarti informasi yang disajikan lewat gambar, diagram atau video, lebih mudah dipahami, diingat, menarik perhatian dibanding hanya teks. Dalam segi desain, unggulan visual adalah daya tarik estetika, komposisi warna, bentuk, dan perselisihan yang membuat karya enak dilihat. Dalam komunikasi atau presentasi, unggulannya yaitu kemampuan media visual seperti grafik, infografis, slide untuk menyampaikan pesan yang cepat, jelas, dan efektif. Dan dalam media iklan, unggulan visual adalah kekuatan tampilan gambar video untuk menarik perhatian audiens, memicu emosi, meninggalkan kesan mendalam. Audio tutorial. Di sini saya akan mempresentasikan keunggulan audio tutorial. Yang satu, tidak menyerap informasi lisan. Peserta dengan gaya belajar audio tutorial cepat menangkap pesan dengan penjelasan ganda, diskusi atau penerapan. Yang kedua, fokus pada nada suara dan intonasi. Mereka akan belajar perubahan intonasi sehingga lebih mudah memahami penggunaan aktif dari presentasi. Yang ketiga, dia mengingat melalui pendengaran. Informasi yang disampaikan lewat kata-kata lebih gampang diingat dibanding lewat tulisan atau gambar. Yang keempat, aktif dalam tanya jawab. Cenderung lebih percaya diri ketika berdiskusi, bertanya, atau menjelaskan berbagai materi yang didengar. Yang kelima, tidak tergantung visual. Meskipun presentasi mirip gambar atau teks, mereka tidak bisa mengikuti alur dengan baik. Yang keenam, otot untuk presentasi. Efektif saat mendengarkan instruksi, cepat menangkap arahan yang diberikan saat presentasi. Sekian presentasi dari kelompok audio tutorial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi melalui gerakan, praktik langsung, dan pengalaman nyata. Berikut beberapa contoh pembelajaran. 1. Belajar lebih aktif dan menyenangkan karena melibatkan aktivitas fisik. Belajar tidak terasa tidak monoton. 3. Melatih keterampilan motorik. Aktivitas seperti menulis, menggambar, membuat model, atau eksperimen membantu koordinasi tangan dan tubuh. Yang ketiga, mudah mengingat melalui gerakan. Informasi yang disertai tindakan fisik biasanya lebih lama diingat dibanding hanya baca atau didengar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah gaya belajar di sini, anak-anak itu lebih mudah memahami kalau membaca, ya, membaca atau melihat, ya, dibandingkan mendengarkan. Kalau yang audio tadi kan mendengarkan lebih mudah paham kalau mendengarkan, ya. Yang visual ini biasanya itu kalau belajar itu dikasih tanda-tanda warna-warna atau stabilo, seperti itu kan, ya. Terus ada seperti ini infografis, ya, rangkuman-rangkuman. Terus ada belajar dengan mapping, ya, dengan peta pikir, itu kan lebih mudah, seperti itu. Terus yang auditorial, ya, anak-anak seperti ini itu biasanya lebih mudah memahami pelajaran saat mendengarkan, misalkan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, ya, mendengarkan video-video, mendengarkan podcast, ya, atau ini dijelaskan oleh temannya sebaya juga biasanya itu lebih mudah daripada dia itu membaca sendiri, ya, lebih mudah memahami dengan mendengarkan. Sedangkan untuk kinestetik, anak-anak kinestetik ini biasanya itu tidak suka diam. Kalau diam, mereka itu jenuh, merasa jenuh. Duduk terlalu lama itu merasa jenuh, ya. Terus ini memahami materi-materi dengan cara lebih mudah dengan praktikum, ya, mempraktekkan secara langsung. Seperti misalkan olahraga atau apa
gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik anak-anak sudah paham semua kan? Ya, jadi hal ini bisa diterapkan, ya terapkan untuk anak-anak semuanya sesuai dengan belajarnya, sesuai dengan gaya belajar. Walaupun kalian ini gaya belajarnya berbeda-beda ya, misalkan antara kinestetik dan audio, misal ya sama kelompok juga harus bisa, ya harus bisa kerja sama juga. Misalkan visual dengan audio juga harus bisa kerja sama. Misalkan dalam pembuatan tugas, infografis. Ya anak-anak semuanya sudah paham atau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Coba salah satu menyampaikan gaya belajarnya audio, cara belajarnya gimana, penerapan kamu cara belajarnya, coba salah satu. Ada? Atau visual, coba. Jadi diatonanya benar. Penerapan dalam pembelajaran kamu sendiri. Meningkat ya, belajarnya juga semakin bersemangat untuk belajar. Sudah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.